Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siapkah saudara menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2022? Ya, para peserta didik khususnya kelas 12 sebagai calon mahasiswa, ya, mudah-mudahan selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menggapai cita-cita melanjutkan sekolah pendidikan yang lebih tinggi, ya, melalui khususnya jalur UTBK SBMPTN tahun 2022. Untuk mempermudah dan kita selalu sukses, maka saya akan sharing menjelaskan dan pembahasan beberapa soal terkait dengan soal TPS atau tes potensi skolastik. Semangat terus dan semoga berhasil dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pembahasan soal-soal, beberapa contoh soal, ya, tentang TPS atau tes potensi skolastik yang sudah kita bahas, diantaranya tentang penalaran umum, kemudian juga ada penalaran kuantitatif, ya, atau pengetahuan kuantitatif, ya, kemudian juga ada PBM atau pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian juga terkait dengan penggunaan bahasa Inggris dan juga tentunya bahasa Indonesia, itu yang terkait biasanya dalam TPS yaitu pada PPU, ya, atau pengetahuan dan pemahaman umum. Kalau PBM itu tentang pemahaman bacaan dan menulis. Baiklah, para peserta didik khususnya kelas 12 juga sebagai calon mahasiswa, ya, dalam memilih perguruan tinggi yang diinginkan, terutama yang negeri, ini melalui UTBK SBMPTN. Kita akan mulai untuk membahas beberapa soal dan pembahasannya terkait dengan jenis soal TPS atau tes potensi skolastik, itu bagian PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Seperti kita ketahui, untuk PPU ini berkaitan biasanya dengan paragraf, ya, baik itu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, terutama terkait dengan penguasaan kosakata, tata kata dan makna, ya, kemudian juga kata bentukan, analisis wacana, tata paragraf, ya, dan sebagainya. Nah, baiklah, ini contoh, ya. Jadi biasanya untuk pengetahuan dan penalaran umum itu kita tetap membaca teks, ya. Ini untuk soal nomor 1 sampai 3, ya. Silakan para calon mahasiswa ini membaca, ya. Di pada nomor 1 ini artinya pada paragraf pertama, ya, daun kelor merupakan jenis tanaman yang banyak dikenal masyarakat Indonesia, ya. Kemudian nomor 2 ini paragraf ini, ya, biasanya masyarakat Indonesia menanam daun kelor di pekarangan rumah. Kemudian 3, selain untuk ditanam, daun kelor juga memiliki manfaat kesehatan apabila mengkonsumsi dengan baik. Dan nomor 4, misalnya manfaat mengkonsumsi daun kelor yaitu menjaga kesehatan sebagai tambahan vitamin dan menjaga daya tahan tubuh, dan seterusnya. Ini dari teks tersebut, ya, silahkan baca, tapi ada baiknya supaya lebih efektif dan lebih cepat kita akan melihat dulu jenis soalnya. Jadi seperti tadi topiknya ini tentang pengetahuan dan pemahaman umum, subtopiknya ini analisis wacana, ya. Ini seperti ini, misalkan untuk soal nomor 1 ini pernyataan yang tidak sesuai, ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks di atas, ya. Nah, kita langsung ke pembahasan, ya. Nah, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks di atas adalah biji daun kelor adalah bagian satu-satunya dari tanaman kelor yang tidak dapat dijadikan bahan pangan oleh masyarakat Indonesia. Ya, artinya pada kalimat, ya, ke-19 coba kita lihat, ya. Ke-19, nah ini, ya. Ini semua bagian tanaman kelor itu dapat dimanfaatkan, baik daun muda, bunga, ya, kemudian batang, biji kelor sebagai bahan pangan sayuran sehari-hari, ya. Ini malah di dalam
jawaban soal tersebut ya. Ini katanya apa, tidak dapat dimanfaatkan ya. Jadi artinya pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah biji daun kelor adalah bagian satu-satunya dari tanaman kelor yang tidak dapat dijadikan bahan pangan oleh masyarakat Indonesia ya. Padahal disebutkan bahwa semua bagian tanaman kelor itu dapat dimanfaatkan, baik daun muda, bunga, batang maupun biji kelor. Nah itu ya. Maka pilihan A itu tidak tepat ya. Pernyataan tersebut sesuai dengan kalimat yang nomor 2 dengan nomor nomor 5 ya, yang menyebutkan beberapa manfaat dari daun kelor serta masyarakat Indonesia yang menanam tanaman kelor di pekarangan rumahnya ya. Kemudian pilihan B itu tidak tepat juga. Nah, yang tersebut sesuai dengan kalimat nomor 9 yang menyebutkan kandungan yang terdapat dalam daun kelor mengatakan lambung. Selain itu pada kalimat nomor 11 tanaman kelor yang berasal dari Banten ya dapat mengatasi penyakit yang mengeluarkan energi panas dan energi seperti radang, inflamasi atau kanker. Dan pilihan untuk C juga tidak tepat. Pernyataan tersebut sesuai dengan kalimat nomor 17 ya, yang menyatakan tanaman kelor ya bermanfaat bagi anak-anak, ibu atau ibu hamil untuk menangani nutrisi ya. Kemudian pilihan D ini kurang tepat juga atau tidak tepat ya. Pernyataan tersebut sesuai dengan kalimat nomor 18 ya, yang menyatakan bahwa daun kelor itu dapat bermanfaat bagi organ pencernaan, kemudian juga peningkatan fungsi hati dan merangsang keluarnya air susu ibu ya atau ASI. Jawaban yang tepat adalah E ya. Jadi kalau kita lihat untuk jawabannya bahwa biji kelor adalah bagian satu-satunya tanaman kelor yang tidak dapat dijadikan bahan pangan oleh masyarakat Indonesia. Jadi sesuai pertanyaan, pernyataan yang tidak sesuai ya. Ini pernyataan yang tidak sesuai ya. Jadi padahal ini yang tidak, ini kan yang A ini sesuai ya dengan manfaat yang banyak. Dan yang A ini tidak hanya biji kelor, tetapi kan tadi sudah disebutkan ya, bagian bunganya, bagian daun mudanya dan sebagainya itu dapat dijadikan bahan pangan oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu jadi jawabannya untuk soal ini adalah bagian yang E. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal yang nomor 2. Masih tetap ini tentunya tentang pengetahuan dan pemahaman umum ya atau PPU. Subtopiknya tentang kata-kata dan makna. Kalau tadi itu tentang analisis wacana ya, sekarang tentang kata-kata dan makna. Contoh ya, sinonim dari kata energi adalah, ini tentu dari teks yang ada di atas ya. Jadi kalian bisa lihat lagi di teks tersebut yang kaitan dengan energi. Nah, di sana dinyatakan apa? Nih kita langsung ya. Kita langsung bahas. Jadi sinonim dari kata energi adalah ya, menurut KBBI, ini kamu bahasa Indonesia, kata energi itu memiliki makna. Memiliki makna apa? Kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi misalnya untuk energi listrik dan mekanika, daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan ya. Misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan seperti sinar matahari ya, tenaga. Jadi kata energi bersinonim dengan kata upaya yang memiliki makna atau usaha ikhtiar ya untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Daya upaya, dengan demikian kata energi itu memiliki makna yang sama dengan kata upaya ya. Untuk jawaban A itu kurang tepat sebagai sumber. Kenapa? Kata sumber memiliki makna tempat keluar air atau zat cair, misalnya mata air ya, asal dalam berbagai arti. Nah, kata sumber bersinonim dengan kata asal itu ya. Dan yang B-nya itu hasil. Nah, ini juga pilihan B tidak tepat ya. Hasil memiliki makna sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan dan sebagainya ya. Kemudian pilihan yang D juga tidak tepat karena kata kuat memiliki makna banyak tenaganya ya, dayanya atau dayanya itu.
kuat ya, mampu mengangkat, contoh mengangkut dan sebagainya ya. Banyak, akan tahan, tidak mudah patah, rusak, putus dan sebagainya. Kemudian awet juga, tidak mudah goyah atau terpengaruh. Kemudian teguh tentang keimanan dan pendirian ya. Nah, ini dan sebagainya. Kemudian yang bagian E ya, pilihan E itu juga tidak tepat. Kata segar memiliki makna berasa nyaman gitu ya. Kata segar itu sinonimnya ya, berasa nyaman, ringan, tentang perasaan badan misalnya. Ini merasa nyaman tentang udara, nyaman dan sehat tentang kesehatan badan, baik tumbuhnya misalnya tentang tumbuhan dan sebagainya. Nah, jadi otomatis yang jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di atas itu adalah sinonim dari kata energi ini sama dengan upaya. Berarti yang option C ya. Jadi sekali lagi, kata energi menurut KBBI itu memiliki makna kemampuan untuk melakukan kerja atau upaya atau usaha ya. Nah, jadi dari kata itulah sinonim energi sama dengan upaya atau kemampuan ya untuk melakukan kerja. Nah itu. Baiklah calon mahasiswa yang saya hormati dan terus semangat ya dalam belajar. Kita lanjutkan dengan yang ketiga nih. Topiknya masih tetap pengetahuan dan pemahaman umum tentang subtopik tata paragraf ya. Ini kalimat tidak efektif pada paragraf pertama terdapat kalimat nomor pada kalimat nomor berapa maksudnya ya. Jadi pada soal yang tadi yang ya. Nah ini ya. Jadi pada paragraf pertama nih ya. Nomor berapa nih maksudnya? Tentu di sini nomor 1 sampai nomor 6 ya. Yang tidak tepat dinyatakan di sana dalam soalnya ya. Mana tadi ya? Kita lihat soalnya. Nah ini tata paragraf. Kalimat tidak efektif ya. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif pada paragraf pertama terdapat pada kalimat nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita lihat langsung pada pembahasan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang ditulis sesuai kaidah ejaan ya, tidak ambigu artinya dan dapat dipahami oleh pembaca nih. Pada paragraf pertama terdapat satu kalimat tidak efektif, yaitu kalimat nomor 3 ya. Kita lihat kalimat nomor 3 ini dari soal yang tadi ya. Nah ini ya. Selain ditanam, daun kelor juga memiliki manfaat kesehatan apabila mengonsumsi dengan baik ya. Kita lihat pada pembahasannya. Karena ini tentang tata paragraf ya. Di kalimat efektif sekali lagi ya merupakan kalimat yang ditulis sesuai kaidah tidak ambigu dan dapat dipahami oleh para pembaca. Jadi pada paragraf pertama terdapat satu kalimat tidak efektif yaitu kalimat nomor 3 yang berbunyi selain untuk ditanam, daun kelor juga memiliki manfaat kesehatan apabila mengonsumsi dengan baik. Kata mengonsumsi dalam kalimat tersebut bermakna memakan ya. Di frase daun kelor merupakan hal yang dikenai tindakan. Agar menjadi efektif, kata mengonsumsi harus berubah menjadi kata dikonsumsi. Nah, di sini ada imbuhan di ya, ada kata dikonsumsi. Karena ini merupakan prefix ya atau awalan yang digunakan untuk membentuk verbal yang memiliki makna dikenai suatu tindakan. Penggunaan awalan me tidak tepat karena tidak sesuai dengan konteks kalimat. Jadi perbaikan yang tepat untuk kalimat nomor 3 tadi pada paragraf pertama. Selain untuk ditanam, daun kelor juga memiliki manfaat kesehatan apabila dikonsumsi dengan baik. Jadi, maka jawaban yang tepat adalah yang C ya, yang ini. Nah, ya, ini yang tidak efektif ya pada pernyataan pada paragraf pertama itu di nomor
3 ya. Jadi ada istilah mengkonsumsi, jadi seharusnya dikonsumsi. Oke, para pendidik calon mahasiswa yang tangguh ya, kita lanjutkan ini. Untuk teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 4 sampai 6, ini ada teks yang baru ya. Seperti biasa, ini nomor 1, Indonesia disebut sebagai negara terbesar kedua penyumbang sampah lautan di dunia, sehingga Indonesia memiliki target ambisius untuk mengurangi sampah plastik lautan yang 7% pada tahun 2025. Ini pernyataan nomor 1. Nomor 2, nomor 3 dan seterusnya seperti biasa. Kita perhatikan, kita baca, mengerti. Kemudian supaya lebih efektif, kita langsung ke soalnya dulu ya. Soalnya ini tetap masih PPU ya, hanya subtopiknya tentang kepaduan dan keefektifan wacana ya. Di pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah ya. Ini soal yang nomor 4 barangkali ya. Nah, ini soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4, pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah, jadi tentu kita harus membaca dan memilahnya sesuai tidak ya, ada tidak pada teks tersebut ya. Nah, ini kita langsung saja pada pembahasan. Ini pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut terdapat pada pilihan jawaban C. Ini mengapa terdapat pernyataan yang menyatakan penelitian yang melibatkan ilmuwan dari Indonesia dan Belanda serta bekerja sama dengan nulis Cheng ini ya, tersebut menemukan bahwa sampel yang diambil dari Sungai Ciliwung tercemar lebih parah ketimbang setidaknya 20 sungai di Eropa dan Asia Tenggara yang juga menjadi subjek penelitian, sehingga pernyataan pada pilihan jawaban C itu 4 ya. Untuk yang C ini ya, Sungai Ciliwung merupakan sungai yang paling tercemar di Indonesia nih, bandingkan dengan 20 sungai di Eropa dan Asia Tenggara. Oke, soal yang berikutnya nomor 5 ya. Ini masih tentang PPU ya, lebih tepatnya subtopiknya kepaduan dan keefektifan wacana. Oke, ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah ya, jadi seperti biasa nanti teksnya dipelajari, dibaca dan diteliti sesuai dengan keinginan pada pertanyaan ya. Ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut. Kita langsung pada pembahasan soal ya. Jadi ide pokok itu kan merupakan topik paragraf yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama dalam paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Ya. Kalimat utama paragraf kedua pada teks di atas menginformasikan mengenai pengawasan terhadap mikroplastik. Mikroplastik dengan ukuran ini lebih dari 5 mm di 5 lokasi sepanjang Sungai Ciliwung. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jadi kalau kita lihat jawaban B, pengawasan terhadap makroplastik di Sungai Ciliwung. Nah, ini jadi merupakan ide pokok ya. Jadi ide pokok itu kan merupakan topik dari paragraf yang terdapat dalam kalimat pertama ya. Kalimat utama dalam paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Nah, itu tolong dibaca lagi nanti dalam teksnya ya. Karena kalimat utama paragraf kedua pada atas itu menginformasikan mengenai pengawasan plastik atau plastik dengan ukuran lebih dari 5 mm di 5 lokasi sepanjang Sungai Ciliwung. Jadi sekali lagi jawaban yang paling tepat untuk ide pokok pada paragraf kedua adalah ini ya, pengawasan terhadap makroplastik di Sungai Ciliwung. Kemudian soal yang terakhir nomor 6 dari soal PPU ini ya. Ini tentang subtopiknya pengetahuan kebahasaan ya. Nah, ini. Kalimat yang tidak efektif adalah, itu kalian harus melihat lagi ya di teksnya, langsung kita bahas ya. Jadi pada kalimat nomor 8 ini merupakan kalimat tidak efektif. Karena apa? Karena terdapat pemborosan kata, yaitu pada kata semua dan kali-kali. Nah ini ya,
Kata semua sudah mengartikan seluruh kali yang ada gitu, tanpa harus menggunakan reduplikasi dari kata kali. Nulisan kalimat yang tepat agar menjadi efektif adalah selain itu. Studi ini juga menghitung berat total sampah plastik dari semua kali. Jadi tidak semua kali-kali ya. Jadi dari semua kali di Jakarta mencapai 2,1 juta kilogram. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Di kalimat yang nomor 8 itu merupakan kalimat yang tidak efektif karena ada pemborosan kata, yaitu kata semua dan kali-kali ya. Jadi seharusnya itu dari semua kali gitu. Nah ini ya, ini ada pemborosan kata. Jadi ada kali. Penulisan kalimat yang tepat agar menjadi efektif itu ya inilah dari semua kali, tidak semua kali-kali. Nah barangkali itulah ya beberapa contoh soal terkait dengan jenis soal TPS, tes potensi skolastik, dan ini tentang pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU ya, yang biasanya itu melibatkan penggunaan bahasa Indonesia juga bahasa Inggris yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, demikian para calon mahasiswa yang saya sangat banggakan. Mudah-mudahan ini dapat manfaat dan terus kita semangat dalam belajar, dalam rangka menggapai cita-cita ya, dalam melanjutkan juga ke perguruan tinggi yang kita inginkan, khususnya melalui UTBK SNM tahun 2022. Semoga tetap sehat dan juga tetap sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.